Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Di sini warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. baiklah kami di sini dari kelompok 4 PSPO yang beranggotakan saya sendiri Hafiz Akbar. Lanjut Ji. Saya Ahmad Masyaji Panggabean. Saya Faryatala Afriani. Saya Ivan Aftah Hendri Pratama. Oke. Baiklah, di sini saya tidak akan memperpanjang kata-kata mukadimahnya. Saya sebagai moderator. Tujuan kami melakukan pembuatan video secara Zoom ini adalah tugas akhir dari PSPO. Dan di sini ada beberapa materi, lebih kurang ada 7 materi. Dan untuk materi pertama yaitu adalah konsep dasar perencanaan pembelajaran. Untuk konsep perencanaan pembelajaran akan saya paparkan sendiri terlebih dahulu. Mhm. Oke, konsep dan perencanaan pembelajaran adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk pertemuan pertemuan atau lebih Perkendikbud nomor 22 tahun 2016. Nah, di sini adalah dari mind mapping yang saya buat, tujuan dari RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran yaitu memadu guru dalam pembelajaran, menunjukkan tujuan pembelajaran, manajemen waktu agar efektif, pemilihan materi dan media, dan peningkatan kualitas pembelajaran. Tujuan dari silabus materi selanjutnya yaitu memberikan kerangka atau acuan, menjamin konsistensi informasi dari berbagai pihak, alat kontrol dan evaluasi, referensi dan efektivitas. Fungsi dari silabus adalah ada 4 yaitu perencanaan, pengendalian, orientasi dan refleksi. Nah, di sini juga ada prinsip penyusunan silabus. Yang pertama adalah ilmiah, yang kedua adalah relevan, memadai, aktual, menyeluruh, konsisten, sistematik, dan konseptual. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu adalah hubungan antara silabus dengan RPP. Di sini hubungan antara silabus dengan RPP itu bersifat hierarki dan saling melengkapi. Silabus sebagai fondasi umum dan RPP adalah sebagai peta atau rencana kerja. Prinsip dari sebelumnya ada materi ketinggalan sedikit, yaitu adalah prinsip penyusunan RPP, yaitu adalah berorientasi pada peserta didik, inspiratif dan menyenangkan, memperhatikan perbedaan individu, memberikan umpan balik dan tindak lanjut, dan efektif dan efisien. Materi selanjutnya yaitu adalah peran guru dalam menyusun RPP dan silabus, yaitu sebagai penentu strategi pembelajaran, pengembangan materi, perencanaan penilaian, dan manajer pembelajaran. Nah, itulah yang mungkin saya bisa paparkan dari materi konsep perencanaan pelaksanaan pembelajaran. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang pendidikan sebagai suatu sistem yang akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Farid. Kepada Farid dipersilakan. Awak mah kawan. Yang itu. Pan, peace.
Mulai jawaban. Lanjut aja, Ji. Ya, lanjut aja. Oh, baik. Di sini selanjutnya saya akan melanjutkan materi materi yang judulnya itu pendidikan sebagai suatu sistem. Di sini ada 6 komponen yang akan kita kaji. Yang pertama yaitu definisi pendidikan. Apa itu definisi pendidikan? Di sini definisi pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki nilai spiritual, intelektual, moral, dan keterampilan sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang selanjutnya itu ya definisi sistem. Sistem adalah suatu kesatuan terdiri dari komponen yang saling berhubungan dan berfungsi bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya itu sistem pendidikan nasional. Di sini meliputi seluruh kegiatan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan secara semesta dan terpadu di Indonesia, di seluruh Indonesia. Tujuannya yaitu uh, tujuannya yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya itu pendidikan sebagai suatu sistem. Nah, di sini yang dimaksud adalah pendidikan merupakan proses kompleks yang terorganisir dari berbagai komponen yang saling berinteraksi dan berfungsi bersama. Yang selanjutnya itu komponen-komponen dalam sistem pendidikan. Yang pertama itu tujuan pendidikan, dan yang kedua peserta didik, ketiga pendidik dan tenaga kependidikan, keempat kurikulum, kelima metode dan strategi pembelajaran, keenam sarana dan prasarana, ketujuh lingkungan pendidikan, yang terakhir itu pendidikan. Di sini ada tiga hubungan antar komponen dalam suatu sistem pendidikan. Yang pertama itu komponen yang saling terkait dan bersinergi. Yang kedua itu kelemahan satu komponen bisa mempengaruhi keseluruhan sistem. Selanjutnya yaitu di sini yaitu kurikulum tanpa guru kompeten akan diterapkan. Jadi di sini yaitu ke pendidikan sebagai sistem adalah kesatuan komponen yang saling berfungsi untuk mencapai tujuan pendidikan. Pengelolaan yang terpadu dan adaptif sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan pendidikan. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada rekan saya Evan yang telah menjelaskan tentang pendidikan sebagai suatu sistem. Nah, untuk selanjutnya itu materi selanjutnya itu adalah taksonomi tujuan instruksional yang akan saya jelaskan sendiri. Boleh, Aji? Oke. Taksonomi tujuan instruksional merujuk pada proses merancang, mengembangkan, dan menyampaikan materi serta metode pembelajaran yang efektif untuk mencapai pembelajaran seperti menguasai teknik gerakan, teknik, dan konsep suatu cabang olahraga dan bukan hanya cabur, tetapi setiap materi yang diajarkan oleh peserta didik. Taksonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu artinya tasien yang mengandung arti untuk mengelompokkan dan
yang berarti aturan. Dan taksonomi dapat diartikan sebagai pengelompokan suatu hal yang berdasarkan hierarki atau tingkatan tertentu. Nah, di sini juga taksonomi secara umum yaitu adalah mengklasifikasikan organisasikan organisme hidup secara sistematis berdasarkan karakteristik bersama dan hubungan evolusinya. Ada 5 hierarki taksonomi, yaitu prastruktural, itu adalah pemahaman pada tingkat kata per kata, unstruktural, respon terhadap terminologi peserta didik, multistruktural, banyaknya fakta yang muncul tetapi tidak terstruktur, dan relasional, itulah pemahaman yang terdiri atas lebih dari satu daftar rincian, dan yang terakhir adalah abstraksi, tingkat pemahaman yang tinggi. Dan selanjutnya adalah kawasan atau tujuan instruksional secara garis besarnya, yaitu ada kognitif yang berartikan berorientasi kepada kemampuan berpikir intelektual yang paling sederhana sampai kompleks. Selanjutnya adalah efektif, berorientasi pada kepekaan rasa, emosi, sistem, nilai, dan sikap. Yang terakhir adalah psikomotor, berorientasi kepada keterampilan motorik. Dan tujuan instruksional secara umum adalah menjadi acuan seluruh proses desain instruksional karena di dalamnya tercantum rumusan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kompetisi yang akan disampaikan oleh peserta didik. Oke, mungkin inilah materi secara ringkas yang ada di mind mapping yang saya buat. Dan materi selanjutnya yaitu tentang standar kompetensi lulus kompetisi inti, kompetisi dasar, dan indikator yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Ahmad Masaji. Kepada Ahmad Masaji dipersilakan. Oke, terima kasih Hafiz atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan hubungan keterkaitan antara empat komponen utama dalam kurikulum, yaitu SKL, KI, KD, dan IPK. Yang pertama yaitu SKL atau Standar Kompetensi Lulusan. SKL ini adalah tujuan besar dari sebuah sistem pendidikan. Di dalamnya terdapat gambaran kemampuan minimum yang harus dimiliki setiap lulusan. SKL bersifat legal karena didasarkan pada undang-undang dan peraturan pemerintah, sehingga seluruh struktur kurikulum harus mengacu pada SKL. Selanjutnya ada KI atau kompetensi inti. KI ini ibaratkan sebuah jembatan besar yang menghubungkan SKL dan KD. KI dibuat agar setiap mata pelajaran tetap selaras dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Pada K13, KI dikelompokkan dalam empat ranah agar perkembangan peserta didik menjadi seimbang. Empat ranah tersebut merupakan sikap spiritual, sikap sosial, sikap pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya ada KD, kompetensi dasar. KD merupakan turunan langsung dari kompetensi inti atau KI. Disinilah guru mulai merancang pembelajaran spesifik. Setiap KD wajib jelas, relevan, dan dapat diukur. Karena itulah KD menjadi dasar utama dalam penyusunan tujuan pembelajaran, materi, dan evaluasi. Selanjutnya, IPK atau indikator pencapaian kompetensi. IPK adalah bagian paling detail dalam kurikulum operasional. Guru menggambarkan apa yang benar-benar harus dapat dilakukan oleh siswa. Dalam era 21 ini, indikator juga harus memasukkan kompetensi 4C, sehingga siswa tidak hanya menguasai teori, tetapi memiliki keterampilan dalam abad 21.
Dengan kita memahami SKL, KI, KD, dan IPK, kita sebagai pendidik mampu merancang pembelajaran yang sistematis, terukur, dan relevan dengan tuntutan abad 21. Semakin tepat kita menyusun indikator, semakin jelas arah pembelajaran yang kita berikan. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada Hafiz. Terima kasih saya ucapkan pada saya Aji yang telah membahaskan tentang standar kompetisi lulusan kompetisi inti. Dan materi selanjutnya yaitu tentang konsep dasar kemandirian yang akan dibahas secara langsung oleh Atalah kepada rekan saya. Farid, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan materi saya itu konsep dasar kemandirian. Eh, ada 4 poin yang mencakup atas konsep dasar kemandirian. Yang pertama yaitu pengertian kemandirian. Kemandirian adalah kemampuan individu untuk berkehendak dan mengabulkan keinginannya dengan inisiatif, mengantar perilaku, bertanggung jawab, serta mampu menyelesaikan masalahnya tanpa bergantung pada orang lain. Kemandirian mencangkup aspek yaitu kebebasan dalam berpikir dan pelaksanaannya tidak langsung. Kemandirian memiliki beberapa dimensi utama yaitu dimensi emosional, yang kedua dimensi perilaku, yang ketiga nilai, yang keempat fungsional. Ciri-ciri kemandirian. Menurut Masrun tahun 1986, ciri-ciri kemandirian meliputi beberapa aspek utama. Yang pertama, kemampuan untuk mengambil keputusan sendiri. Yang kedua, memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Yang ketiga, bertanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukan. Yang keempat, mampu mengatasi masalah secara mandiri. Yang kelima, memiliki kontrol diri yang baik. Ciri-ciri kemandirian juga dapat dilihat dari aspek kognitifnya. Individu yang mandiri memiliki kemajuan berpikir kritis dan analis. Mereka tidak menerima informasi sebagai begitu saja, tanpa mempertanyakan kebenaran atau relevansi. Mereka mampu menganalisis situasi dari berbagai sudut pandang dan membuat kesimpulan berdasarkan bukti dan logika yang ada. Cara aplikasi usaha menimbulkan kemandirian. Yang pertama yaitu menetapkan dari lingkungan keluarga, seperti pola asuh yang mendukung kemandirian. Yang kedua, strategi dalam pendidikan. Contohnya, pemberian feedback yang konstruktif. Yang ketiga, pengembangan kemandirian di lingkungan sosial. Contohnya, partisipasi dalam kegiatan seperti gotong royong dalam lingkungan apa masyarakat. Yang keempat, strategi self dan development. Contohnya, menentukan tujuan dan perencanaan. Yang kelima, peran teknologi dalam pengembangan kemandirian. Contohnya, mengana- menganalisa manajemen waktu dalam pembelajaran online dan juga contoh-contoh lainnya. Baik, kesimpulan dari konsep dasar ini yaitu kemandirian meliputi aspek emosional, perilaku, dan nilai, seperti kemampuan mengambil keputusan, bertanggung jawab, berinisiatif, dan mengatasi masalahnya sendiri. Seseorang mandiri memiliki kepercayaan diri, kontrol diri, dan motivasi dari dalam. Pengembangan kemandirian memerlukan proses bertahap dengan dukungan keluarga dan pendidikan yang tepat.
serta berdasarkan sesuai karakteristik individu. Kemandirian yang sehat juga berarti mampu berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain tanpa kehilangan jati diri. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Farid Atalah yang telah memaparkan materi tentang konsep dasar kemandirian. Nah, untuk selanjutnya yaitu tentang pendekatan saintifik dalam pembelajaran yang akan dipaparkan oleh rekan saya kepada Evan. Kepada Evan, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan kembali materinya yang ambil judul yaitu konsep pendekatan saintifik dalam pembelajaran. Dan yang pertama yaitu konsep pendekatan saintifik. Apa itu pendekatan saintifik? Pendekatan saintifik adalah pembelajaran dengan metode ilmiah. Metode ilmiah. Di sini siswa tidak hanya mendengar mendengar ceramah, tetapi ikut aktif seperti seorang peneliti. Contohnya seperti melakukan observasi, bertanya, mencoba, lalu menganalisis sebuah hasil. Di sini ada 3 prinsip penting. Yang pertama yaitu belajar aktif. Yang siswa terlibat langsung, baik melalui diskusi, penelitian kecil, atau kerja kelompok. Yang kedua itu menghargai keberagaman. Siswa di sini dituntut untuk mempunyai kemampuan yang berbeda. Itu pendekatan saintifik memberi ruang untuk itu. Dan yang ketiga itu menggunakan metode ilmiah, yaitunya belajar dengan langkah yang sistematis dan logis, bukan berdasarkan tebak-tebakan. Yang selanjutnya yaitu esensi pendekatan saintifik. Di sini esensi adalah belajar dengan cara ilmiah supaya siswa aktif mencari tahu, berpikir logis, dan bisa menerapkan pengetahuan dalam kehidupan nyata. Di sini ada 3 komponen yaitu yang pertama ranah kognitif. Uh, yang disebut dengan ranah kognitif ini adalah pengetahuan siswa berkembang. Yang kedua ranah afektif. Yaitu sikap ilmiah, jujur, kritis terbentuk. Yang ketiga yaitu ranah psikomotor. Keterampilan siswa ikut terlatih. Yang ketiga itu kriteria saintifik. Agar suatu pembelajaran bisa disebut ilmiah, ada beberapa syarat. Yang pertama yaitu berdasarkan fakta dan nyata, bukan mitos atau perkiraan. Yang kedua, penjelasan guru dan jawaban siswa harus logis dan terbebas dari prasangka. Yang ketiga, melatih siswa untuk berpikir kritis, analisis, rasional, dan objektif. Yang keempat yaitu tujuannya sederhana, jelas, dan cara penyampaiannya menarik. Sebaliknya, kalau pembelajaran hanya berdasarkan intuisi, coba-coba, atau sekedar akal sehat tanpa bukti, itu disebut non-scientific. Hasilnya biasanya tidak bisa diuji ulang dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah pendekatan saintifik dalam pembelajaran. Di sini ada 5 langkah utama yang harus dilakukan guru dan siswa. Yang pertama itu mengamati. Siswa mengamati fenomena dengan indera atau alat bantu. Yang kedua menanya. Siswa diajak bertanya mengapa sesuatu bisa, contohnya yaitu mengapa sesuatu itu bisa terjadi, lalu membuat hipotesis. Dan yang ketiga itu mengumpulkan data, mencari informasi, melakukan observasi, eksperimen, wawancara, dan membaca. Yang keempat itu mengasosiasi. Di sini menganalisis data, membandingkan, lalu menarik kesimpulan. Dan yang terakhir itu mengomunikasikan, menyampaikan hasilnya kepada orang lain lewat presentasi, laporan atau diskusi. Di sini ada contohnya, contohnya di olahraga, yaitu siswa mengamati teknik passing, bertanya kenapa hasilnya berbeda, mencoba mempraktikkannya,
menganalisis kesalahan lalu menyampaikan temuannya. Eh, Baik, kesimpulan dari materi yang sudah saya sampaikan yaitu pendekatan saintifik merupakan bagian dari pendekatan pedagogis yang menerapkan metode ilmiah dalam pembelajaran. Pengertian Pengertian pendekatan saintifik tidak hanya fokus pada bagaimana mengembangkan kompetensi siswa dalam melakukan observasi atau eksperimen, tetapi juga mengembangkan pengetahuan dan keterampilan berpikir untuk mendukung aktivitas kreatif dalam berinovasi atau berkarya. Pendekatan saintifik adalah pendekatan pembelajaran dengan langkah-langkah ilmiah. Keunggulannya yaitu siswa berpikir kritis, kreatif, dan sistematis, melatih sikap, keterampilan, dan pengetahuan sekaligus, menekankan bahwa proses belajar lebih penting daripada hasil. Dengan begitu, siswa bukan hanya tahu apa, tapi juga tahu bagaimana dan mengapa. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Saya ucapkan kepada rekan saya yaitu Evan yang telah menjelaskan tentang pendekatan saintik dalam pembelajaran. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu tentang eh, pengembangan silabus dan RPP yang akan dijelaskan oleh Farid Atallah. Pada Farid, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menyampaikan yaitu materi pengembangan silabus dari RPP. Pengertian silabus. Silabus adalah dokumen perencanaan pembelajaran, komponen dasar, indikator perencanaan, materi, metode, media, dan sistem evaluasi. Fungsi silabus. Fungsi silabus terbagi menjadi empat, itu sebagai pengarah tujuan dan juga sebagai saran koordinasi dan konsistensi. Peran silabus dalam perencanaan pembelajaran itu ada empat. Yang pertama itu menentukan materi dan sumber belajar. Yang kedua menetapkan kompetensi yang harus dicapai. Yang ketiga menentukan metode dan strategi pembelajaran. Dan yang keempat merancang evaluasi dan yang sesuai. Yang selanjutnya itu pengertian RPP. RPP merupakan dokumen perencanaan yang memiliki langkah-langkah pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar tertentu. Tujuan pengembangan RPP ada empat, yaitu meningkatkan efektivitas dan kualitas proses belajar mengajar. Yang kedua, menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan karakteristik peserta didik. Yang ketiga, menyediakan panduan yang jelas bagi guru dan melaksanakan pembelajaran. Yang keempat, memastikan pencapaian kompetensi dasar sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Langkah-langkah pengembangan RPP. Yang pertama, analisis kurikulum dan kompetensi dasar. Yang kedua, menganalisis karakteristik peserta didik. Yang ketiga, menetapkan tujuan pembelajaran. Yang keempat, menentukan materi dan sumber belajar. Yang kelima, menentukan metode strategi pembelajaran. Yang keenam, merancang langkah-langkah pembelajaran. Yang ketujuh, merancang penilaian dan evaluasi. Yang terakhir, menyusun RPP secara sistematis. Kendala yang dihadapi guru dalam menyusun silabus dan RPP yang ada 6 aspek, yaitu yang pertama, terbatasnya pemahaman terhadap kurikulum. Yang kedua, tingginya beban administrasi. Yang ketiga, kurangnya sumber pembelajaran dan media. Yang keempat, minimnya pelatihan dan pengembangan profesional. Yang kelima, heterogenitas peserta didik. Yang keenam, kurangnya kolaborasi dan supervisi. Strategi untuk meningkatkan efektivitas pengembangan silabus dan RPP. Ada 5 aspek, yaitu yang pertama, analisis kurikulum dan ketentuan
kebutuhan peserta didik. Yang kedua, penerapan prinsip konseptual dan diferensiasi. Yang ketiga, kolaborasi antara guru. Yang keempat, pemanfaatan teknologi. Yang kelima, yaitu evaluasi dan revisi berkala. Faktor-faktor pendukung dalam menyusun RBP itu yang pertama, guru yang memiliki pemahaman, kurikulum, keterampilan pedagogik, dan kreativitas mampu menerapkan RPP dengan baik. Yang kedua, fasilitas belajar seperti kelas yang memadai, media pembelajaran, laboratorium, dan akses internet sangat mendukung keberhasilan implementasi. Yang ketiga itu kepala sekolah dan manajemen pendidikan yang mendukung pengembangan perangkat pembelajaran akan memberi ruang bagi guru untuk berinovasi. Yang keempat, semangat siswa untuk belajar merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi pembelajaran. Faktor-faktor yang memperhambat. Yang pertama itu keterbatasan waktu, kurangnya pelatihan dan pendampingan. Yang ketiga, sarana dan prasarana terbatas. Yang keempat, persistensi terhadap perubahan. Kesimpulannya, yaitu pengembangan silabus RPP merupakan upaya penting untuk meningkatkan mutu dalam proses belajar mengajar. Silabus berfungsi sebagai pedoman yang membuat standar kompetensi, dasar materi, metode media, dan evaluasi guna mencapai tujuan pembelajaran. Sementara itu, RPP disusun sebagai acuan teknis yang lebih rinci, terstruktur, serta menyesuaikan dengan karakteristik sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada rekan saya itu Farid. Materi yang telah dijelaskan Farid tadi adalah materi yang terakhir dari presentasi Zoom eh, Zoom pada malam ini, yaitu yang bertujuan untuk tugas akhir dari PSPO. Maaf jika ada kesalahan atau kurang kurang pemahaman tentang materi yang telah kami paparkan. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih dan sekali lagi minta maaf jika ada yang kurang jelas. Dan kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.